no keys. Push the start. Yeah. You know what it is. Everything I do it big. Yeah. Screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. I feel my town. Halo semuanya, kami kelompok 4 Madura Culture akan melaksanakan tugas video yang mana dilaksanakan di desa Aing Tongtong, yang mana kelompok kami bertemakan budaya keris di Sumeneb. Jangan lupa tonton. Apa saja Pak bahan utama yang digunakan dalam pembuatan keris? Bahan utama keris itu yang jelas itu besi. Besi. Ada baja di situ. Terus terkadang pakai campuran nikel. Ada besi yang ada kandungan meteoritnya. Nah, kira-kira itu secara umum. Ketika proses tempa itu gimana proses tempa pada kerisnya? Proses penempaan itu merupakan tahapan awal dalam pembuatan keris. Jadi beberapa unsur yang saya sebutkan tadi, dari besi, ada baja, terus ada nikel itu dipanaskan secara bersamaan sehingga menjadi satu kesatuan. Jadi yang dimaksud dengan satu kesatuan itu menjadi lempengan dan itu menjadi bahan dasar dari pembuatan keris. Berarti ada alat cetaknya sudah? Bukan, memang proses penempaan di situ dibentuk. Tidak ada bahan cetakan. Bagaimana cara memilih antara besi yang baja dan yang berkualitas untuk keris itu? Bagaimana cara memilih? Yang pertama, besi itu padat. Karena besi itu seperti kayu, ada yang padat, ada yang mudah pecah. Dan itu memang ada kriteria tertentu, terutama dalam proses penempanya. Ketika ditempa, ketika kita tidak bisa mendeteksi keris itu padat atau enggak, itu nanti dibuktikan di penempaan. Kalau besi itu mudah pecah, biasanya kita ganti dengan bahan yang lain. Kita cari bahan yang sekiranya memang lebih padat dari bahan besi. Siapa saja tokoh di sini yang terkenal dengan membuat empu atau empuknya yang terkenal di sini? Kalau empu yang terkenal di sini ada 4 orang kunci ya sebenarnya dalam perkembangan perkerisan di sini. Cuman yang paling terkenal itu tapi sudah almarhum. Itu ada namanya Empu Morka. Iya, itu ada di Google, Empu Morka. Beliau itu satu-satunya empu yang mendapat gelar maestro dari Kementerian pada tahun 2013. Itu empu yang sangat terkenal di desa ini. Apakah sekarang ada yang terkenal yang bermunculan empu muda yang memang mempunyai garapan yang sangat yang berkualitas bagus lah. Cuman kalau yang muda-muda kayaknya nggak perlu disebutkan karena mereka itu adalah penerus dari sesepuh. Itu satu-satunya di Indonesia yang mendapat gelar maestro keris dalam kategori seni tradisi. Ini Pak, saya mau bertanya itu ada 2 jenis keris Pak. Ada yang saka, ada yang biasa. Itu perbedaannya. Ini saya ibaratkan ke benda lain dulu untuk dia dapat jawaban tadi. Kayak barang peninggalan adik-adik ini diwariskan sebuah benda oleh sesepuh. Nah,
dan mendapatkan benda yang sama tapi bukan dari sesepuh. Pasti yang sama ini yang tidak didapatkan dari sesepuh ini dianggap biasa. Karena ini warisan, ini dianggap barang yang luar biasa. Nah, inilah pusaka. Yang dari sesepuh ini pusaka, kalau kita dapatkan di luar itu benda biasa. Jadi saat keris itu juga bisa dikategorikan seperti itu. Nah, keris ada yang keris dianggap biasa. Nah, ini untuk bisnis, untuk jualan saja. Tapi ada keris yang memang dipusakakan secara pribadi untuk apa ya? Untuk keperluan pribadi. Nah, seperti itu untuk membedakan gitu aja perlakuan kita terhadap barang itu. Mungkin adik-adik pernah melihat atau pernah mendengar cerita bahwa ada keris dari zaman Majapahit. Zaman Majapahit itu kan sudah 500, 600, 400 tahun yang lalu. Nah, kenapa kerisnya itu masih utuh sampai sekarang? Tentunya ada treatment atau cara-cara khusus agar besi itu tetap utuh. Caranya apa? Yang pertama, keris itu jangan sampai kotor. Tanda kotor pada besi itu apa? Timbulnya karat-karat tipis. Nah, ketika timbul karat atau korosi-korosi tipis, ketika itu dibiarkan, lama-kelamaan akan menebal. Nah, kalau karatnya itu sudah menebal, itu namanya korosi yang sangat parah dan itu bisa menghancurkan besi. Nah, caranya agar supaya tidak timbul karat bagaimana? Itu selalu dibersihkan. Jadi ada istilah dijamas atau dicuci, elocco caranya itu. Nah, itu dalam rangka membersihkan keris dari kotoran-kotoran agar tetap utuh, tetap terawat. Jadi walaupun 1000 tahun kemudian besi itu juga akan tetap. Di sini tuh apakah ada hari-hari, mungkin hari-hari besar di sini mungkin ya, seolah-olah mungkin semua barang itu berkumpul untuk acara keris? Iya, ada. Di sini itu setiap 1 tahun ada penjamasan pusaka. Itu yang dijamas bisa saja pusaka keraton atau pusaka sesepuh yang ada di sini. Ada Pak di sini Pak. Hah? Ada setiap bulan Suro, awal bulan Suro. Tapi untuk tanggalnya itu nggak pasti. Tapi biasanya antara tanggal 1 sampai tanggal 10. Setiap tahun itu bisa berubah, bisa enggak. Tapi di tanggal itu upacara untuk melestarikan budaya penjamasan yang telah dilakukan leluhur. Yang membedakan keris di Sumeneb dengan daerah lainnya itu apa? Memang ada karakter tertentu ya yang menunjukkan bahwa itu Sumeneb. Yang pertama itu dari bentuk. Yang kedua dari pola panggung. Yang jelas secara umum yang membedakan setiap daerah itu adalah bentuk. Sumeneb itu punya bentuk sendiri. Keris Mataram itu seperti apa? Keris Singosari itu seperti apa? Ini kan saya melihat banyak keris ini kan. Ini bentuknya itu ada yang motifnya beda-beda itu apakah ada motif tersendiri Pak? Iya. Yang berbeda-beda itu menunjukkan bahwa keris itu berasal dari beberapa wilayah di Nusantara. Bahwa setiap perbedaan bentuk itu mempunyai nama tersendiri.